Upaya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mendorong masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, salah satunya adalah dengan memberikan informasi dan gambaran yang jelas kepada masyarakat luas dan calon investor tentang peluang investasi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peluang investasi bagi sektor antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, perhubungan, dan pariwisata, serta kebijakan investasi dan perizinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya berharap dengan informasi yang jelas dan akurat ini memudahkan bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami siap membantu Anda, para calon investor, untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang potensi daerah dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemirsa, pelayanan satu pintu yang prima, kemudahan, dan juga layanan yang terjamin dan efisien. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki prospek yang sangat cerah sebagai tempat berinvestasi yang didukung oleh berbagai kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga banyak memberikan kemudahan bagi para calon investor. Dengan demikian, secara langsung peluang investasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perusahaan akan tercipta kondisi investasi bisnis yang kondusif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu dinas yang diberi pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam proses penerbitan perizinan dan non-perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan proses perizinan dapat dilakukan secara tatap muka atau offline dan dapat juga dilakukan secara online. Aplikasi online Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara elektronik memiliki kelebihan yang terdiri dari aksesibilitas sistem, manajemen waktu, manajemen dokumen, dan transparansi proses. Aksesibilitas sistem. Dengan layanan yang berbasis web, perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan akses terhadap proses pengajuan permohonan secara online. Hal ini dapat dilakukan selama memiliki jangkauan akses terhadap jaringan internet. Manajemen waktu. Dengan waktu pelayanan 24 jam sehari serta 7 hari seminggu, aplikasi online Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara elektronik menyediakan keluasaan waktu kepada perusahaan dalam berinteraksi dengan sistem tanpa pembatasan jam kerja serta hari libur.
Manajemen dokumen, aplikasi online sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik akan menyimpan seluruh kelengkapan dokumen dan informasi perusahaan pada database di server Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perusahaan dapat mengelola kelengkapan dokumen yang dimiliki dengan melakukan penambahan dan unggah berkas data, perubahan dan menghapus informasi yang telah tersimpan, serta mengunduh kembali dokumen yang telah diunggah sebelumnya. Dokumen dan informasi yang tersimpan pada database online sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik dapat digunakan kembali untuk mengajukan permohonan tanpa perlu melakukan pengulangan proses melengkapi dokumen seperti pertama kali. Transparansi proses. Dengan proses pelayanan yang diselenggarakan secara online, perusahaan dapat memantau kemajuan proses pelaksanaan pelayanan secara lebih transparan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir siap melayani Anda dengan cepat dan transparan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai solusi perizinan dan penanaman modal. Kami memahami Anda. DPM PTSP memahami kebutuhan Anda untuk memperoleh kelancaran perizinan dan non-perizinan. Visi misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Visi terwujudnya pelayanan satu pintu yang prima. Misi mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan memberi layanan kepada masyarakat secara profesional. Inovasi yang telah dilaksanakan yaitu penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Madya tahun 2010 oleh Kemenpan dan RB, Piala Investment Award peringkat pertama nasional tahun 2011, 2013, dan 2014 oleh BKPM RI. Dengan penerapan suatu sistem manajemen mutu ISO 9001-2008, implementasi dari dokumen sistem manajemen mutu itulah akan diaudit oleh badan sertifikasi yang disebut juga dengan audit kepatuhan dan audit kesesuaian. Maklumat pelayanan. Kepuasan Anda adalah keberhasilan kami. Pelayanan satu pintu dapat mencerminkan bentuk pelayanan satu pintu yang prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, dan pasti, aman, terbuka, efisien, ekonomis, adil, serta tepat waktu. Mekanisme pelayanan perizinan. Untuk mendapatkan informasi layanan perizinan dan non-perizinan, pelaku usaha dapat datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket informasi untuk dicek kelengkapan berkas yang akan diajukan. Apabila berkas sudah dianggap lengkap, maka staf informasi memberikan formulir perizinan yang dibutuhkan. Apabila diperlukan, pemohon dapat meminta informasi atau advice planning kepada petugas informasi. Bapak dan Pak, tulis jenis usahanya yang di sini. Formulir pendaftaran atau surat permohonan yang sudah disediakan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal diisi oleh pemohon dengan benar dan lengkap. Kemudian ditandatangani di atas materai 6.000 oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Ini berkasnya udah lengkap, bisa langsung ke loket saja, Pak. Formulir yang sudah diisi lengkap diserahkan ke loket pendaftaran atau loket 1.
Jika berkas pemohon yang diajukan pemohon untuk mendapatkan perizinan dinyatakan telah lengkap, maka petugas loket akan membawa berkas tersebut ke bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan. Setelah menerima berkas perizinan dari petugas loket pendaftaran, maka petugas back office menginput data permohonan perizinan dan dicetak draft perizinan tersebut untuk diproses lebih lanjut. Setelah memproses berkas perizinan, maka petugas back office membawa berkas perizinan tersebut dan menyerahkannya kepada seksi pelayanan perizinan. Seksi pelayanan perizinan memeriksa dan meneliti kembali berkas perizinan yang dimohonkan, kebenarannya dan diparaf. Kemudian berkas pemohon diserahkan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk dicek kebenarannya dan diparaf. Setelah dihitung dan ditetapkan berdasarkan Perda Oki nomor 26 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan, jumlah pembayaran retribusi, loket pembayaran menyerahkan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD kepada pemohon. Kemudian pemohon membayar kepada bendahara penerima. Setelah membayar retribusi yang telah ditetapkan, pemohon menerima tanda lunas pembayaran berupa kwitansi surat setoran retribusi daerah atau SSRD. Jika berkas pemohon yang diajukan pemohon untuk mendapatkan non-perizinan dinyatakan telah lengkap, maka petugas loket akan membawa berkas tersebut ke bidang penyelenggaraan pelayanan non-perizinan. Setelah menerima berkas non-perizinan dari petugas loket pendaftaran, maka petugas back office menginput data permohonan non-perizinan dan dicetak draft non-perizinan tersebut untuk diproses lebih lanjut. Petugas back office membawa draft non-perizinan ke seksi pelayanan non-perizinan untuk diperiksa kebenarannya. Petugas back office menyerahkan kembali kepada seksi pelayanan non-perizinan untuk diteliti kembali kebenarannya dan diparaf. Kemudian berkas pemohon diserahkan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non-Perizinan untuk dicek kebenarannya dan diparaf. Petugas loket pendaftaran memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan pembuatan izin prinsip penanaman modal. Setelah permohonan izin prinsip penanaman modal lengkap, berkas diteruskan ke back office untuk diinput secara online menggunakan aplikasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik dan dicetak draft izin prinsip penanaman modal. Setelah izin prinsip penanaman modal dicetak, kemudian diserahkan kepada Kasih Perencanaan Penanaman Modal untuk diteliti dan diparaf. Lalu berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal untuk diteliti dan diparaf.
Setelah diperiksa dan diteliti kebenarannya dari masing-masing bidang, baik dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta dari bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, kemudian semua berkas pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta izin prinsip penanaman modal diserahkan ke Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diteliti dan diparaf. Kemudian semua berkas tersebut dibawa dan diserahkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ditandatangani. Loket penyerahan mengarsipkan berkas pemohon dan mengelola data keuangan yang masuk sesuai di SKP yang diterima, mengarsipkan dan mengelola data perizinan dan non-perizinan, serta pelayanan izin prinsip penanaman modal yang sudah diproses atau yang ditolak, mencatat atau mengagendakan perizinan dan non-perizinan, serta pelayanan izin prinsip penanaman modal yang keluar, membuat bukti penerimaan. Kemudian, petugas Loket 3 menyerahkan surat izin yang dibuat kepada pemohon. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Inilah komentarnya. Pelayanannya sangat memuaskan, personilnya profesional dan terlatih dengan baik. Semoga pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap ini semakin mantap. Nama saya Muhammad Dahlan, membuat daripada izin prinsip penanaman modal dalam negeri di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Oki. Alhamdulillah saya di sini dilayani dengan keadaan memuaskan bagi kami sebagai pembuat izin. Untuk ke depan kami berharap akan layanan tersebut akan terus ditingkatkan. DPM PTSP OK. Saya Joni Sapardi, Kepala Cabang PT Tambim Brother Cabang Kayagung. Saya mengelola bisnis penjualan sepeda motor Yamaha, servis dan spare part. Di dalam menjalankan bisnis ini, setiap tahunnya kadang-kadang kami berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oki, dan menurut saya Dinas Perizinan Kabupaten Oki sangat bagus sekali. Di dalamnya orangnya ramah-ramah, kemudian yang paling berkesan, mereka memberikan solusi kepada kami di salah kami ada permasalahan dalam pengurusan perizinan. DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tetap semangat bangun Oki, tingkatkan pelayanan pada masyarakat. DPM PTSP, oke.